Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Santi, NIM 2402010. Di video kali ini saya membuat video yang berjudul penyakit tanaman akibat mikroorganisme yang layu bakteri oleh Lawsonia Solanacerium. Dosen pengampu Bu Pradila Suwandi SPMP, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, layu bakteri merupakan salah satu penyakit tanaman paling merugikan di daerah tropis dan subtropis, terutama pada tanaman hortikultura seperti tomat, cabai, kentang, dan terung. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri patogen tanah yang mampu bertahan lama di daerah lingkungan serta memiliki daya infeksi tinggi, sehingga sering menyebabkan kegagalan panen dalam skala besar. Keberadaan bakteri patogen ini berkaitan erat dengan kondisi tanah, kelembaban, serta praktik budidaya yang kurang higienis, sehingga menjadi perhatian penting dalam bidang mikrobiologi pertanian. Inilah gambar layu bakteri Orehractonium sonticerum. A. Penyebab penyakit. 1. Nama kelompok. Penyebab utama penyakit layu bakteri pada tanaman termasuk bakteri Granated. Memiliki bentuk sel panjang bersifat aerob fakultatif, yaitu dapat hidup dengan atau tanpa oksigen, mempunyai flagelo yang berfungsi sebagai alat gerak, memiliki keragaman genetik tinggi, mampu beradaptasi pada berbagai jenis tanaman, inang, dan kondisi lingkungan. 2. Kelompok mikroba, termasuk bakteri patogen tanaman yang menyebabkan penyakit layu bakteri, digolongkan sebagai bakteri tular tanah atau soil-borne pathogen. Berada dalam famili Burkholderlaceae, mampu bertahan hidup di tanah dalam waktu lama, dapat bertahan di air irigasi dan sisa tanaman terinfeksi. Sulit dikendalikan karena tidak dapat diberantas hanya dengan satu metode pengendalian. 3. Mekanisme infeksi atau aktivitas mikroba. Bakteri masuk ke dalam tanaman melalui luka pada akar. Bakteri juga dapat masuk melalui cerah alam seperti stomata. Setelah masuk, bakteri berkembang biak di jaringan pembuluh eksim. Bakteri menghasilkan lendir Florida extracellular. Lendir tersebut menyumbat pembuluh angkut atau xilem. Aliran air dan unsur hara dari akar ke daun menjadi terhambat. Tanaman mengalami kekurangan air walaupun tanah cukup lembab. Kondisi ini menyebabkan tanaman menjadi layu. Inilah penyakit tanamannya. B. Gejala penyakit pada tanaman. 1. Gejala khas. Daun tampak layu pada siang hari. Pada tahap awal, daun masih dapat pulih kembali pada sore atau malam hari. Seiring perkembangan penyakit, layu menjadi permanen. Daun mengalami perubahan warna menjadi kuning. Tanaman menunjukkan penurunan pertumbuhan. Pada tahap lanjut, tanaman mati. Jika batang dipotong, keluar lendir putih keruh dari jaringan pembuluh. 2. Keterkaitan gejala dengan aktivitas mikroba. Bakteri menghasilkan lendir sebagai hasil metabolisme. Lendir juga terbentuk akibat perkembangbiakan bakteri di dalam enzim. Lendir mengalami akumulasi di pembuluh enzim. Akumulasi lendir menyebabkan gangguan aliran air dalam tanaman. Tekanan turgor sel penurun. Jaringan tanaman kehilangan kelakuan. Kondisi ini terlihat sebagai gejala layu pada tanaman. Gejala layu bakteri pada tomat, layu bakteri pada tembakau. Dampak negatif, dapat menurunkan hasil panen lebih dari 50% pada kondisi yang mendukung perkembangan patogen, menyebabkan penurunan kualitas produksi, menurunkan kualitas hasil panen, meningkatkan biaya pengendalian penyakit dalam jangka panjang. Bakteri di tanah membatasi pilihan tanaman yang dapat dibudidayakan. D. Pengendalian berbasis mikrobiologisme. 1. Agen bakteri. Pemanfaatan bakteri autogonis seperti Methylus subtilis dan Pseudomonas fluorescens dapat menekankan populasi Lawsonia Solanacerium melalui kompetisi nutrisi, produksi antibiotik alami, dan induksi ketahanan tanaman. Sanitasi dan lingkungan. Penggunaan bibit sehat, pembersihan alat pertanian, serta pengelolaan sisa tanaman terinfeksi dapat mengurangi sumber inokultum patogen di lapangan. Sanitasi yang baik merupakan prinsip dasar dalam mikrobiologisme pertanian untuk memutuskan siklus hidup mikroba patogen. Pengolahan tanah. Rotasi tanaman dengan tanaman non-hilang serta perbaikan drainasi tanah dapat menurunkan populasi bakteri di dalam tanah. Lingkungan tanah yang seimbang secara mikrobiologis cenderung menekan perkembangan patogen. Penutup,
Layu bakteri yang disebabkan oleh Larvivita cholicerum merupakan contoh nyata bagi mikroorganisme dalam mempengaruhi kesehatan dan produktivitas tanaman. Dengan memahami karakteristik mikroba, mekanisme infeksi, serta hubungan antar aktivitas mikroba dan gejala penyakit, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan strategi pengendalian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis mikrobiologi seperti penggunaan agen hayati dan pengolahan lingkungan menjadi kunci dalam menjaga sistem pertanian yang sehat dan ramah lingkungan. Ini daftar pustakanya.